Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Tio Vlog, dan pada kali ini gue ingin mempresentasikan kepada kalian satu lagi modifan yang gue tambahkan ke motor ini. Seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, pada kali ini gue mengganti knalpot. Dan pada sebelumnya kan gue bilang kalau gue itu nggak ingin ganti knalpot yang berisik karena takut berurusan dengan polisi. Nah, kali ini modifan yang gue pasang menurut gue merupakan salah satu modifan yang menjadi solusi bagi kalian yang ingin beli atau ingin memakai knalpot aftermarket, tapi kalian tidak ingin banyak berurusan dengan razia knalpot. Kenapa begitu? Kita tengok aja langsung ke knalpotnya. Yuk kita deketan. Ya, seperti yang kalian bisa lihat, ini adalah knalpotnya. Jadi knalpot ini mereknya Cjiro, dan for your information, ini knalpot lokal. Jadi meskipun namanya Cjiro, kedengarannya kayak nama-nama Jepang, tapi ini adalah knalpot lokal. Dan jangan salah, knalpot ini kualitasnya itu udah oke banget lah. Karena dari yang gue dengar dari orang pabriknya, mesin bending dari knalpot ini itu state-nya udah state 3. Dimana menurut gue itu udah bagus banget, karena knalpot yang biasa kita kenal di luar kayak misalkan R9 itu masih menggunakan mesin bending dengan state 2, sementara untuk knalpot Cjiro ini dia sudah menggunakan state 3. Nah, untuk knalpot Cjiro ini yang gue gunakan di motor gue ini adalah knalpot Cjiro dengan tipenya standard racing, dimana pada tipe standard racing ini model dari knalpotnya itu mirip banget sama knalpot standar dari motor Aerox. Jadi kelebihan dari standard racing itu adalah dia memaksimalkan performa dari knalpot standarnya motor. Jadi kalau misalkan knalpot standar motor kan itu performanya nggak full ya, ditahan. Kalau menggunakan knalpot dari Cjiro yang versi standard racing ini, dia memaksimalkan performa dari knalpot standar tersebut. Jadi bentuknya emang sengaja dibikin mirip knalpot standar. Cuma mungkin nggak mirip-mirip banget ya. Nanti kalau kalian lihat di belakang itu, nanti akan ada bagian dari silencernya yang sedikit mencuat keluar. Nah, itu sedikit berbeda. Dan kelebihan dari knalpot ini juga menurut gua adalah dia bisa dipakein tameng knalpot nih. Kalau kalian lihat di sini ada tempat untuk memasang tameng knalpot, dimana menurut gue itu good banget karena knalpot ini akan semakin nyaru ketika dipakai di jalan. Jadi nggak akan kelihatan kalau ini adalah knalpot aftermarket. Nah, yuk sekarang kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini yang gue maksud. Nah, kalau misalkan knalpot standar kan dia nggak ada yang mencolok keluar ya, semuanya di dalam. Nah, ini kalau knalpot Cjiro ini di bagian silencernya dia ada yang mencolok keluar seperti itu. Jadi ini mungkin yang sedikit membuat dia terlihat nggak seperti knalpot standar. Cuma kalau dari sisi sini sih kelihatan knalpot standar ya, kelihatan seperti knalpot standar karena ada bagian yang digunakan untuk memasang tameng. Kemudian kita berpindah ke bagian sini. Nah, ini bisa kita coba perjelas ya. Nah, di bagian sini itu adalah logo dari knalpotnya. Ini ada tulisannya Cjiro, dan menurut gue ini logonya keren banget, keren parah. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ini adalah bagian dari headernya. Di sini per headernya ada 2, atas bawah. Kemudian ada lagi di bawah nih, kalau kalian lihat perhatiin di sini. Nah, itu ada lagi di situ. Di bagian sini ada lagi pernya. Cuma ini udah dari bawaan, jadi kita nggak perlu pasang. Jadi ketika kita beli headernya itu ini udah dalam posisi kepasang. Kemudian di sini ada juga tulisan Cjiro-nya. Nah, menurut kalian gimana? Kalau menurut gua sih ini knalpot keren banget. Cuma nggak aci ya rasanya kalau misalkan kita nge-review knalpot tapi kita nggak nge-review suaranya. Yuk kita dengerin suaranya sekarang.
Nah, itu tadi adalah review suara dari knalpot ini. Nah, kemudian dari sini kita akan berlanjut ke impresi pemakaian gua setelah mengganti knalpot ini ya. Nah, untuk seksi berikutnya kita ganti ke atas motor. Oke. Jadi hal pertama yang gua sadari ketika memakai knalpot ini yaitu suaranya adem banget cuy. Jadi kalau kalian bisa dengar juga dari video ini, suaranya itu nggak gitu noticeable. Jadi apa ya, nggak gitu ketara bedanya antara pakai knalpot standar sama pakai knalpot racing standar racing dari Cjiro ini. Dan itu juga disebabkan karena knalpot yang gue pakai ini adalah knalpot Cjiro yang tipenya standar racing. Beda nanti kalau misalkan knalpot Cjiro udah nge-launching yang versi racingnya. Nah, mungkin kalau nanti yang versi racingnya mungkin akan lebih berisik daripada yang tipe standar racing. Dan menurut gua itu merupakan suatu nilai plus ya kalau menurut gue, karena di satu sisi gua adalah tipe biker yang menyukai knalpot aftermarket, ingin meningkatkan performa dari motor gue walaupun nggak banyak lewat knalpot aftermarket, namun gue nggak mau punya knalpot aftermarket yang berisik banget, yang suaranya itu mungkin mengganggu tetangga sehingga bikin silaturahmi gitu. Nah ini, dan apalagi dan gue juga nggak gitu mau banyak berurusan dengan penegak hukum dikarenakan peraturan perknalpotan yang sebenarnya belum jelas ya saudara. Nah oleh karena itu menurut gue knalpot ini tuh pilihan yang tepat banget, karena bentuknya itu menyerupai standar ya. Jadi kalau kalian beli yang standar racing itu, dia bentuknya kurang lebih mirip dengan knalpot standar dari bawaan motornya. Oh ya, tadi yang gue mention ya, tunggu launching. FYI, knalpot ini belum di launching, jadi belum dipasarin di market luas, belum disebar-sebar ke distributor lain atau ke bengkel lain. Jadi sampai saat ini, atau tepatnya untuk saat ini, knalpot ini tuh bener-bener baru ada satu vendor distributornya doang. Dan kalau kalian mau mesen knalpot ini, kalian bisa menghubungi gue. Nanti nomor WA gue cantumin di bawah. Kalian bisa menghubungi gue langsung via WhatsApp atau DM Instagram untuk menanyakan stok knalpot ini. Dan karena belum di launching, untuk saat ini knalpot ini adanya itu tersedia untuk motor NMAX dan Aerox 155. Dan terakhir itu ada kalau nggak salah ZX25R, itu udah ada. Karena nanti kalau udah launching, nah launching itu sekitar tahun depan, itu nanti katanya sih ada untuk Ninja 250, ada untuk PCX, dan ada beberapa motor-motor lainnya. Dan kalau kalian pesannya sekarang, itu kalian masih dapat harga sebelum launching. Nah untuk performa dari knalpot ini sendiri, menurut gue dia tuh meningkatkan tarikan dari menengah ke atas, karena emang gue kemarin juga sempat ngobrol sama orang pabrikannya. Dari hasil riset dyno test mereka, memang knalpot ini di Aerox 155 itu meningkatkan performa menengah ke atas mesinnya. Dan gue sendiri pun ketika memakai merasakan ketika sudah power menengah itu terasa lebih padat nariknya dibandingin sebelum nggak pakai knalpot ini. Nanti deh kalau ada jalanan lurus yang kosong, kita coba tarik. Oh ya, untuk harganya sendiri, ini juga menurut gue salah satu nilai plus ya harganya. Karena harganya menurut gue nggak terlalu mahal, nggak nyampe 2 juta, 1,5 juta pun nggak nyampe bahkan. Jadi waktu itu gue beli di harga 1 juta, dan itu adalah harga launching yang gue mention tadi. Jadi harga sebelum launching yang gue mention tadi. Jadi kalau misalkan kalian belinya sekarang banget nih, sebelum nanti dia launching, kalian masih bisa dapetin harga khusus yaitu 1 juta per knalpot. Dan 1 juta itu full system ya, jadi knalpot ini full system, nggak ada slip on. Bisa aja sih kalau kalian mau bikin slip on, tapi kalian mesti special request langsung ke Cjiro nya. Kalau dari bawaan beli sih biasanya dapetnya full system. Nah jadi ya menurut gua kalau kalian ingin nyobain performa knalpot ini sebelum nanti harganya naik ketika launching dan sebelum dijual ke distributor atau ke bengkel-bengkel lain, sebaiknya kalian belinya sekarang deh. Karena ya siapa tahu kan nanti naiknya banyak, terus kalian kalau beli sekarang dapat potongan harga lumayan banyak, masih cuma 1 juta harganya. Nah, ini kita coba tarik yuk.
Nah, bener sih, bener kerasa lebih enteng banget sih di tarikan tengah ke atasnya. Belum sampai atas tadi ya, baru tengah doang, karena baru 70-an. Ini udah padat banget. Lebih padat lah dibandingin pakai knalpot standar. Jadi ini good menurut gue. Apalagi tadi kalau kalian lihat di review pas di awal-awal ya, di bagian awal itu ketika kita merhatiin detail knalpotnya tuh lumayan rapi finishingnya. Jadi ini menurut gue worth the money banget sih. Karena dengan harga segitu kalian bisa dapetin knalpot yang nggak berisik, bisa dibilang anti tilang karena bentuknya mirip standar. Terus apalagi kalian di knalpot ini juga bisa masang tameng knalpot dari knalpot bawaan Aerox. Jadi bener-bener kalau di jalan raya tuh nyaru banget. Karena ya satu, suaranya nggak terlalu berisik. Sebenarnya sih kalau dibilang nggak ada bedanya sih nggak mungkin lah ya, bohong banget nggak ada beda suaranya. Ada beda suaranya, cuma nggak terlalu banyak. Karena kalau didengerin lebih teliti, itu suaranya lebih ngebas dibandingin knalpot biasa. Apalagi ketika kita udah lepas gas abis ngebut, itu suara knalpotnya lebih berasa ngebas dibandingin knalpot standar. Kan kalau standarnya mah knalpotnya bener-bener nggak berisik ya, kalau Aerox bener-bener sunyi. Bahkan knalpot standarnya Aerox itu lebih sunyi daripada knalpot motor bebek Supra gua gitu kan. Kalau ini ya, ini mungkin kayak knalpotnya motor sport 150 cc tapi yang standar kali ya. Berisiknya mungkin lebih ke situ, lebih dekat ke situ kali. Nah, nanti deh kita di depan kan ada lurusan 11 CNI, itu harusnya bisa narik lagi. Nanti kita coba tarik lagi di sana. Udah gitu knalpotnya juga waktu itu gue tanya ke orang si Jironya, knalpot ini punya garansi 1 tahun. Jadi kalau misalkan ada las-lasan yang kurang rapi atau las-lasan yang gimana, itu bisa kalian coba konsultasi untuk klaim garansi selama 1 tahun. Which is good menurut gue, ada garansi gitu kan. Kan lo knalpot lain kan belum tentu ada garansinya, boro-boro ada garansinya. Kadang udah habis beli ya udah nggak ada after salesnya lagi. Yaitu another point plus menurut gue. Oke, kita coba. Gile, mulai dari 40 ke atas itu nariknya lumayan enak, lumayan padat. Nah, ini depan lurus lagi nih. Jos, tancap lagi cuy. Wah, enak cuy tarikannya. Ya, jadi ini emang nggak bohong ya, beneran di tarikan menengah ke atas itu kerasa lebih enteng, kerasa lebih padat nariknya dibanding knalpot biasa atau knalpot standarnya dari Aerox. Ya, begitulah. Kita udah tarik-tarikan kan, tadi kita udah ngebahas soal harga, kemudian ngebahas soal tipenya, kemudian ngebahas juga soal performanya. Jadi kira-kira udah lengkap pembahasan gue mengenai knalpot C0 standar racing untuk Yamaha Aerox 155 tipe VVA ini. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk share, like, comment, dan subscribe channel Tio. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng, karena kalau kalian klik tombol lonceng, kalian bisa terus dapetin update terbaru mengenai entah itu video, question, survei, atau dan selain-lainnya ya di channel Tio Vlog. Jadi pantengin terus channel Tio Vlog. Oke, dan
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan selama pandemi corona supaya kita semua sehat selalu dan berhasil melewati pandemi ini dengan keadaan yang sehat walafiat semuanya. Bye bye, kacau.